Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil mahmud bikulli lisan, al-ma'bud bikulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasghaluhu sa'nun an sa'nin, jala 'anil ashbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathiluhul uqul bitabkir wa la tatawahhamuhul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajma'in, sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham wabtah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua, zat yang telah menciptakan hidup dan kematian untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Allah telah mengkaruniakan nikmat yang tiada tergantikan, bahkan dengan dunia dan segala isinya, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang alhamdulillah iman dan Islamlah yang telah menghadirkan kita, menghantarkan kita sama-sama duduk bersimpuh untuk thalabul ilmi. Ini adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan di tempat ini Allah menggugurkan setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswah kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan bagaimana kita menggali nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah bagian yang terpenting dalam rangkaian tazkiyatun nafs, yaitu ma'rifatullah. Nah, jadi dengan ma'rifatullah ini kita mengenal Allah, dan mengenal Allahnya itu dengan lebih terperinci Walaupun tentu saja tidak akan pernah habis-habisnya tak kala kita menggali nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita pada hari ini akan membahas nama Allah Al-Malik. Ada Al-Malik, ada Al-Malik. Mimnya pendek kayak kan dalam qiraah Malik Yaumiddin. Nah, kalau ada yang membaca Malik Yaumiddin, ma-nya pendek, nah itu ada qiraah yang mutabaroh Nah, itu ada qiraah lain yang itu benar adanya dan ini adalah qiraah yang mutabar, diterima. Nah, ada juga Malik Malik. Nah, Malik lam ya-nya ada ya-nya, Malik. Nah, nanti kita akan sama-sama pelajari berkaitan dengan nama Allah yang mulia ini Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata nama Allah Al-Malik ini ini berangkaian dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dalam surat Al-Hasyr kan wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa illa huwa al-maliku qudusus salamul mu'minu, dan seterusnya Nah, dalam surat Al-Fatihah juga sama Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, jadi ini rangkaian dalam Asmaul Husna, nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, pengasih dan penyayangnya Allah
itu juga Allah Malik, raja. Kan kalau misalnya pengasih, penyayang ya, kita juga suka memiliki sifat lutf, kehalusan hati kita ya, mengasihi, menyayangi. Nah, tapi kita kasihannya kita, sayangnya kita kadang-kadang tidak bisa diiringi dengan Malik, kemampuan kita gitu. Ya, kita ingin memberi, kita ingin menyayangi, tapi kita terbatas dalam hal kemilikan kita, kekuasaan kita gitu. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ya, begitu teraniayanya, ya, begitu kekurangannya. Nah, hati kita kan di situ timbul rasa kasih, rasa sayang gitu ya. Ya Allah gitu ya, hati kita menjerit sebetulnya gitu ya. Nah, tapi kita tidak memiliki kemampuan ya selain apa yang bisa kita lakukan semampu kita gitu ya. Nah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Allah Subhanahu wa taala juga adalah Al-Malik, raja gitu. Nah, ini menambah ya bagaimana kita memahami kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Allah ya pemilik, raja, ya pemilik kekuasaan yang kan ala kulli syai'in qadir. Ya mampu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, oleh karena itu ini dirangkaikan gitu ya. Nah, kita akan bahas ya. Pertama seperti biasa hanya 3 saja ya bahasan kita. Pertama, bagaimana kita memahami apa nama Al-Malik ini, dan bagaimana sebetulnya kita memahami ya implementasinya nama Allah Al-Malik. Nah, yang ketiga berarti kita harus bagaimana ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya tahakkuk ya. Bagaimana menginternalisasi dan merealisasikan pada diri kita, pada jiwa kita kepada nama Allah Al-Malik ini ya. Nah, kita masuk kepada yang pertama bahasan berkaitan dengan makna Al-Malik ya. Jadi Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik gitu ya. Semuanya dari kata malaka ya. Nah, malaka yamliku mulkan. Nah, dalam bahasa Indonesia kan ada juga milik ya. Nah, milik itu kan diambil dari bahasa Arab ya. Nah, milk, mamlakah. Nah, ya. Jadi malaka yamliku mulkan. Ini punya beberapa makna ya. Pertama, maknanya itu adalah imtalaka syai'a. Artinya memiliki. Nah, jadi memiliki. Kalau sesuatu sudah dimiliki, ini buku milik saya, Malik buku saya. Berarti yang lain tidak berhak kan ya mencoret-coret, tidak berhak misalnya membacanya kecuali dengan izin saya gitu kan ya. Nah, ini milik saya, berarti saya yang menguasainya, yang memerintah, mengendalikannya gitu ya. Nah, saya yang di sini punya hak ya kepemilikan atas buku ini misalnya. Dan yang lain berarti tidak punya hak ya untuk menggunakan ataupun juga ya melakukan hal-hal yang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Nah, ini imtalaka, memiliki. Nah, nanti kita akan lihat ya. Ini sangat mendalam maknanya ya. Pemilik. Nah, kalau sudah dikatakan pemilik, nah ini rumah ini milik saya. Nah, orang lain yang ada di situ berarti ya ia menyadari bahwa ia tidak punya hak apa-apa atas rumah yang ia sedang berada di situ gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua disebut juga istawa ya, istawa alaihi wa hakamuhu. Nah, apa maksudnya? Maknanya menguasai, memerintah. Nah, ini malaka ini kalau tadi memiliki. Nah, karena nanti akan kita lihat ya, kadang sesuatu itu bisa memiliki tapi tidak bisa menguasainya gitu ya, atau memerintahnya. Nah, kalau nama ini makanya akan kita lihat ini melibatkan 3 nama tadi. Malik, Malik, Malik gitu ya. Nah, jadi itu pengertian yang kedua, memerintah, menguasai, istawa alaihi. Nah, kalau kita ketahui ya sekarang itu adalah Malik itu raja gitu ya.
penguasa. Ya, kalau dalam ketatanegaraan modern ya presiden gitu ya, penguasa gitu ya. Nah, itu Malik, raja. Nah, yang ketiga maknanya itu adalah kalau disebutkan malaka nafsahu. Nah, dia mengendalikan, menahan, ya, mengekang, mengontrol. Nah, itu yang disebut dengan malaka. Sebetulnya nikah juga ya, nikah ya, malaka itu menikahi juga disebutnya malaka ya. Nah, seseorang yang dengan akad nikah itu maka dia diikat kan ya, istri, seorang istri, jadi ya hak ya dalam kaitan tadi itu adalah dia menjadi istri dari seorang suami gitu ya dengan akad itu. Nah, itu juga malaka. Nah, dari nama-nama itu kita lihat ya. Nah, ada 3 kan berarti ya. Nah, berarti yang pertama itu adalah kepenguasaan atau memerintah. Nah, ini berkaitan dengan nama Al-Malik. Mimnya pendek ya. Al-Malik artinya raja. Nah, Al-Malik artinya raja. Berarti Allah Malik, zat yang merajai segala sesuatu. Nah, kita masuk ke pengertian Malik dalam nama Allah gitu ya. Nah, jadi Malik itu Allah raja ya, yang merajai segala sesuatu dengan ketetapan-ketetapannya. Kalau raja kan berarti ia punya hukum kan ya, ada wilayah yang dikuasainya, lalu ia ada hukum yang berlaku dalam wilayah yang dikuasai oleh raja tersebut. Nah, jadi Al-Malik di sini ia punya, ya, menguasai sesuatu dengan hukum-hukum dan ketetapannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kerajaannya adalah walillahi ma fis samawati wal ard. Ya, kerajaannya adalah langit dan bumi, dan sebetulnya tadi segala sesuatu ya, Rabbil alamin. Allah zat yang menguasai, ya, pemilik alam semesta ya. Nah, Allah memiliki hukum. Nah, hukumnya, ketetapan-ketetapannya. Nah, ketetapan Allah ada yang bersifat qauliyah ya, Al-Qur'an, As-Sunnah ya. Nah, ini adalah qauliyah. Perintah-perintah Allah, larangan Allah, perintah-perintah syar'i gitu ya. Nah, ada yang bersifat kauniyah. Nah, kauniyah ini alam semesta juga semuanya milik Allah ya. Rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan hukum, aturan pada setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi tak kala Allah raja, kalau yang namanya raja kan berarti apapun ya, bagaimana raja gitu kan ya. Raja mau apa saja. Nah, karena Allah Al-Maliknya mutlak, raja yang mutlak gitu ya, tidak dibatasi oleh apapun. Ada nggak yang bisa membatasi Allah? Nah, maka kerajaannya itu mutlak ya, zat yang berbuat sekehendaknya terhadap apapun. Tiada yang bisa menghalangi dan menentangnya. Manusia terbatas, kalaupun ia raja, presiden, pasti pada wilayah tertentu gitu kan ya. Nah, dan dia berkuasa tidak mutlak kan, walaupun presiden penguasaannya tidak mutlak kepada rakyatnya. Ada beberapa hal yang memang ia menjadi suatu wilayah, misalnya keluarga, wilayah privacy misalnya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mutlak ya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya dan menentangnya. Nah, ya, inilah luar biasanya Allah raja ya. Segala apapun yang dia kehendaki pasti terjadi, sebagaimana tidak ada apapun yang terjadi pasti dengan kehendaknya. Nah, kadang-kadang kalau presiden mungkin terjadi di wilayah, di negaranya banyak hal yang di luar penguasaannya ya. Jadi di luar yang terduga, makanya banyak koruptor kan ya, korupsi misalnya. Nah, ia tidak bisa mengendalikan hal-hal segala sesuatunya gitu, walaupun ia seorang raja. Nah, dan ada raja yang ya seperti Bashar Assad kan ya, Suriah kan ya, ia raja tapi tak kala ditentang, digulingkan ya tidak bisa apa-apa. Nah, tapi kerajaan Allah, ya Allah raja ini, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menentangnya dan tidak ada yang bisa
menolak ketetapan-ketetapan dan kehendaknya. Nah, ini pengertian yang pertama ya, Al-Malik, gitu ya. Nah, sekarang pengertian yang kedua, yaitu Al-Malik. Nah, kalau Al-Malik ya dalam wazan tasrif ya, itu adalah isim fa'il. Ya, fa'ala yaqulu fa'lan bahwa fa'ilun, fa'il. Artinya yang pemilik. Nah, ini tadi ada raja ya, berkaitan dengan kedudukan, ada berkaitan dengan kepemilikan, pemilik. Nah, Al-Malik ini apa sih? Ya. Nah, jadi Al-Malik, Allah lah zat yang memiliki segala sesuatu. Bedakan ya antara raja dan pemilik. Nah, jadi zat yang memiliki segala sesuatu, kepemilikannya adalah mutlak. Nah, ya, kalau kepemilikan manusia itu ya terbatas gitu ya, dan ada masa habisnya gitu ya. Saya punya rumah ya. Nah, saya punya rumah, saya punya uang ya, saya punya, itu semua kepemilikan yang terbatas. Pada akhirnya itu akan pergi dari kita. Ya, kalaupun tidak misalnya pergi di dunia ini, ya pergi, kita tinggalkan tak kala kita mati gitu ya. Nah, ini ya, jadi kepemilikannya mutlak. Kenapa? Karena pertama, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, penciptanya Allah. Nah, maka kepemilikannya mutlak. Kalau kita kan milik itu karena bukan karena mencipta gitu kan ya. Kita memiliki sesuatu mungkin karena membeli ya, karena dikasih ya, atau karena mungkin bisa menjadi membuat dari sesuatu yang sudah ada. Nah, kalau Allah mencipta, khalaqa gitu ya. Nah, itu yang berbeda antara kepemilikan makhluk manusia dengan kepemilikan Allah. Nah, Allah pemilik, dan karena Allah yang menciptakan gitu ya. Nah, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, juga kalau kita lihat yang kedua, Dialah zat yang kekal. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala baqa ya, kekal. Nah, maka Allah pemilik mutlak. Ya, jadi tidak ada batas waktu dalam kepemilikan Allah. Nah, yang ketiga Al-Malik ya. Nah, pakai ya ya. Malik, isimnya isim fa'il. Fa'il gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan nama Allah Al-Malik, maksudnya itu adalah zat yang menjadikan siapapun yang dikehendakinya untuk merajai dan memiliki. Nah, jadi raja, pemilik. Nah, yang ketiga ini Malik, ini adalah Allah memberikan ya kekuasaannya. Maksudnya Allah pemberi, yang menjadikan siapa yang dikehendakinya untuk tadi dia menjadi raja, menjadi presiden, menjadi suami, bahkan diri kita pun raja kan ya. Merasa bapak-bapak, ibu-ibu menjadi raja ya. Kita kan raja ya. Minimal raja bagi diri kita kan ya, anggota badan kita ini, tangan semuanya, mata, telinga, mulut. Nah, ini rajanya adalah kita, pemiliknya kan kita ya. Nah itu Allah Al-Malik, berarti Allah memberikan tadi ya, diangkat seseorang jadi penguasa, diberikan seseorang memiliki rumah, memiliki istri, memiliki anak, memiliki harta, memiliki pakaian. Nah, ini atas izin atau atas pemilihan atau atas kehendak Allah. Nah, jadi kita memiliki segala sesuatu itu bukan atas kemampuan kita sendiri ya. Kita punya mata, telinga, tangan, ini semua apakah kita yang mengusahakan? Nah, tapi Al-Malik, Allah yang menguasakan itu kepada kita. Nah, itu ya, jadi 3 pendekatan tadi, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan berkaitan dengan nama-nama Allah ini ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama simak ya. Kalau nama Allah Al-Malik
Itu dalam 5 tempat dalam Al-Quran ya disebutkan. Ini beberapa saja ya. Nah, di surat Al-Hasyr tadi sudah disebutkan huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Malikul Quddus gitu ya. Nah, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci. Nah, wal malikul Quddus. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'alallahu al-malikul haqq ya. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Nah, ya jadi tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi selain Dia, pemilik arsy yang mulia. Nah, ini diantara dari nama-nama Allah Al-Malik ya. Nah, kalau Al-Malik gitu ya, Al-Malik itu di satu tempat saja dalam Al-Quran. Ya, Malik yang pakai ya lamnya itu dalam surat Al-Qamar. Ya, ayat 54 sampai dengan 55 ya. Innal muttaqina fi jannati wa naharin. Ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi di sisi Rabb. Nah, di sini disebut ingda malikin muqtadirin. Ingda malikin muqtadirin. Nah, ya di sisi Rabb yang maha berkuasa. Nah, ini ya dalam Al-Quran gitu berkaitan dengan nama Allah ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih secara lebih dalam Al-Quran menggali tentang nama Allah Al-Malik ini. Kalau berbicara Malik, Malik itu kan rajanya. Mulk namanya kekuasaannya, mulk. Berbicara kerajaan berarti pertama ada rajanya kan ya, Al-Malik. Kalau yang namanya raja pasti ia memiliki sifat-sifat yang layak sehingga ia menjadi seorang raja gitu ya. Nah, nanti kita lihat ada 3 hal. Pertama ada yang berkaitan dengan Allah sebagai raja gitu ya, Al-Maliknya. Nah, kalau sudah kita menjadikan nama Allah Al-Malik ya, kalau kita menetapkan Allah sebagai raja, maka beriringan kan ya dengan sifat-sifat keagungan, kesempurnaan sebagai raja. Kalau raja mungkin enggak, misalnya raja kalau manusia mungkin ya, tapi kalau raja yang memiliki langit dan bumi dan menciptakan kita gitu ya, pasti raja itu adalah raja yang sempurna gitu ya, raja yang agung, yang memiliki kekuatan, kemuliaan, kemampuan yang pasti. Allah Subhanahu wa taala pemilik nama Al-Malik ini Al-Alim juga. Karena Allah pasti menguasai, mengatur, mengontrol dengan ilmu gitu. Ya, di alam semesta ini kita lihat kan ya, pohon-pohon, interaksi antara makhluk-makhluk hidup, ada simbiosisme mutualisme ya, dalam pelajaran biologi kita pelajari kan, manusia dengan pohon-pohon kan. Kenapa pada siang hari manusia memerlukan oksigen gitu ya, sedangkan pohon-pohon mengeluarkan kan oksigen, malam hari ya mengeluarkan karbon dioksida gitu ya. Nah, itu terjadi simbiosisme karena alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu itu ditata dengan aturan-aturan, dengan pengetahuan Allah yang luas gitu. Nah, jadi pertama kalau kita mengingat nama Allah Al-Malik, kita ingat Allah rajanya. Nah, maka raja ini pemilik segala sifat tadi, pengawasan. Karena raja pasti punya kemampuan untuk mengawasi gitu. Ya, yang namanya raja pasti ingin memastikan kan ya, apa yang dikehendakinya itu betul-betul terlaksana dengan tepat dan benar sesuai dengan keinginannya. Nah, maka pasti akan mampu menguasai, mengawasi gitu. Nah, kalau manusia kan harus punya badan pengawas ya. Nah, pengawas KPK punya pengawasnya gitu ya. BPK keuangan ada pengawasnya lagi gitu. Padahal sudah KPK tinggi gitu. Nah, itu tetap harus ada pengawasan gitu ya, pengawasan. Nah, tetap.
Nah, jadi ia harus bisa menguasai, ya, mengatur, mengasihi, ya, Rahman Rahim, dan ia memiliki keadilan, gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran diberikan penjelasan berkaitan dengan nama Allah Al-Malik ini dengan bagaimana Allah pemilik tadi nama-nama yang lainnya, ya, yang mengokohkan kerajaannya, ya, mengokohkan, ya, sifat-sifat ia sebagai raja, gitu ya. Nah, misalnya walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Sifat Malik ini, raja ini, diikuti dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah, ya, mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi yang namanya raja, nah, pasti mampu menguasai, ya, segala sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu atas segala sesuatu yang ada dalam alam semesta dan makhluk-makhluknya ini Allah berkuasa. Ya. Nah, demikian, ya. Jadi ini kita lihat kepada rajanya dulu, ya, Al-Maliknya, ya, Al-Mulku yauma idil haq lirrahman. Nah, jadi kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Rob yang maha pemurah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang namanya raja, kan, pemimpin itu harus punya sifat kasih, kan, ya, punya sifat sayang. Kalau pemimpin, ya, zalim, ya, kalau pemimpin tidak punya sifat rasa kasih sayang, bagaimana ia bisa mengayomi, ia bisa punya empati, ia bisa sampai kepada memberikan kesejahteraan kepada yang tidak mampu, ya, yang tidak punya, yang berkesulitan. Ya, namanya raja pasti harus ada punya sifat welas asihnya, gitu. Bagaimana kita ketahui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab tak kala suatu saat belusukan, ya. Jadi belusukan itu sebetulnya itu adalah milik dulu para khulafa Rasyidin, ya. Umar bin Khattab itu masuk sampai akhirnya ke rumah-rumah, kan, melihat, memantau, tiba-tiba ada ibu yang sedang masakan, ya, sedang masak, anak-anaknya 3 orang sedang nunggu, gitu ya, sedang nunggu masak. Umar bin Khattab mendekatinya, gitu. Wahai ibu, apa yang sedang kau masak? Betapa terkejutnya Umar bin Khattab tak kala dibuka melihat masak apa? Batu, masak batu, gitu ya. Terkejut, mengapa engkau masak batu ini? Aku hanya ingin menenangkan, ya, membuat anak-anaknya yang kelaparan itu supaya terhibur, gitu ya. Jadi ada arep kenen, gitu ya. Bahasa Indonesianya apa, ya? Ada harapan, gitu ya. Dia punya harapan, jadi akhirnya nunggu, gitu ya, sampai akhirnya tertidur, gitu ya. Saking lamanya nunggu batu yang dimasak tertidur, padahal itu batu yang dimasak. Terkejutlah Umar bin Khattab, ya, hatinya menangis di situ, gitu ya. Ia sebagai khalifah saat itu sampai bersegera, kan, ya, mengambil langsung dari Baitul Mal, mengambil gandum, gitu ya, mengambil saat itu. Dan saat itu sahabat yang mengiringinya, mungkin lupa, ya, siapa sahabatnya, mengiringinya, udah, mengapa engkau sebagai pemimpin khalifah mengangkat itu sendiri, gitu, biarkan olehku saja, gitu, biarkan olehku saja. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau mau nanti di yaumul kiamah engkau menanggung beban dosa yang telah aku pikul ini, gitu. Nah, jadi Umar bin Khattab sendiri langsung, gitu, ya, mengangkat tadi, ya, gandum tadi dan mengantarkan ke rumah ibu tersebut. Nah, itu rajanya manusia, gitu ya. Rajanya manusia yang mulia itu seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, raja. Nah, Allah pemilik nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi raja itu berarti melekat padanya nama-nama kemuliaan keagungan yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kaitan dengan makhluknya. Ya, berkaitan dengan kerajaan, kita berarti ada tadi raja yang memiliki sifat kesempurnaan dan keagungan yang layak bagi kemegahan keagungan rajanya. Yang kedua, makhluknya ataupun hambanya, gitu ya, mamluknya yang dimilikinya, ya. Nah, ini semua makhluk, ya, baik para raja maupun budaknya, ya, semuanya ciptaannya ini membutuhkan kepadanya. Dan ini yang disebut oleh Imam Ghazali, ya, tentang nama Allah Al-Malik ini, ya, bahwa makhluk semuanya tiada terkecuali itu membutuhkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan meminta kepadanya segala hal yang mereka butuhkan. Tidak ada satupun yang bisa keluar dari kekuasaannya, dan tidak ada satu makhluk pun yang tidak membutuhkannya dalam hal pengadaan, ya, dia diberikan, diadakan, dibantu, diberikan kemaslahatan ataupun ditolak bahaya dari seseorang, gitu ya. Nah, jadi seorang hamba itu pasti punya kebutuhan, keperluan, kebergantungan kepada rajanya, gitu ya. Nah, itu hamba, ya. Nah, jadi ada hambanya, makanya di dalam Al-Qur'an, nah, disebutkan, ya, dalam surat Al-Zukhruf ayat 85, ya. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Dan maha suci Rob yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa indahu ilmus saah, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi makhluk juga semuanya pada akhirnya muaranya Maliki Yaumiddin, Allah Raja Hari Pembalasan. Nah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di surat Fatir disebutkan ayat 15-17, ya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia, kamulah yang semuanya sebetulnya kita itu fakir, fuqara. Ya. Makhluk ini semuanya melekat pada dirinya kelemahan, ya, kebergantungan kepada Allah. Fuqara semuanya, ya. Ilallah, kepada Allah. Kan nama Allah Allahus Somad, ya. Allah tempat bergantung, gitu. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Nah, itu, ya. Nah, berarti ada hamba. Nanti kita harus rasakan tak kala kita berzikir dengan nama Allah Al-Malik. Nah, kita hadirkan Al-Malik rajanya, Al-Malik pemiliknya yang maha sempurna dengan sifat keagungannya. Lalu kita hadirkan diri kita Al-Ma'bud, hamba, ya, makhluk yang bergantung hanya kepadanya, ya. Dan yang ketiga, ya, maka ini mengandung juga makna adalah aturan hukum. Nah, karena pasti yang namanya raja punya aturan, undang-undang, peraturan hukum yang berlaku dalam wilayah yang dikuasainya. Nah, jadi disebutkan baginya pengaturan yang pasti terlaksana. Nah, beda, ya, kalau manusia kan biasanya banyak buat aturan tapi untuk dilanggar, gitu kan, ya. Nah, aturan yang kadang-kadang yang buat, ya, yang melanggar, gitu ya. Nah, yang namanya aturan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini adalah sesuatu yang pasti terlaksana karena ia adalah Maharaja, maha merajai, maha kuasa, maha mengatur. Dia menakdirkan bagi makhluk-makhluknya apa yang dia hendaki dan menghukumi dengan apa yang dia inginkan. Nah, jadi kerajaannya itu berarti ada yang pertama, Allah mengatur dengan hukum-hukum takdir, qada dan qadar. Kita sudah pernah bahas, ya, iman pada qada dan qadar. Nah, Allah Raja mengatur dengan apa? Dengan takdir-takdir yang telah ditentukan. Ada takdir harian, kan, ya, ada takdir tahunan, ya. Nah, ada takdir juga di alam sud, ada takdir waktu tadi sebelum diciptakan tadi alam semesta. Allah menciptakan kolam pena, kan, ya. Nah, ada hukum-hukum takdir, ya, yang berlaku semua takdir, ya. Nah, yang kedua ada hukum-hukum syariat, aturan-aturan Allah yang berupa kumpulan dari ketetapan-ketetapannya, ya, halal haram, dan juga berita-berita, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui kalamnya, wahyunya, gitu, ya. Nah, ini hukum-hukum syariah. Nah, yang ketiga ada hukum yang berkaitan dengan pembalasan, yaumiddin. Nah, oleh karena itu yang terakhir, ya, yang perlu kita renungkan, ya, dari apa yang sudah kita bahas, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, berarti dari tiga hal ini, ya,
harus memunculkan pada diri kita. Nah, mungkin kita bahas dua hal saja ya. Nah, yang pertama itu adalah tauhid ya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Nah, jadi kalau kita telah mengenal Allah, bahwasanya Allah adalah Malik ya. Allah pemilik aturan hukum ya. Allah pemilik ketetapan-ketetapan. Allah yang menguasai segala sesuatu. Tiada sesuatu apapun yang terjadi kepada makhluknya yang ada di alam semesta ini kecuali dengan izin dan kehendaknya ya, bahwa ini dalam penguasaannya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu tidak bisa lepas dari kebutuhan kepadanya gitu ya. Nah, maka akan lahir pada diri kita yang pertama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makanya dalam hadis kan disebutkan la malika illallah gitu ya. Dalam hadis disebutkan tiada raja ya yang diibadahi dengan hak, yang diikuti aturannya, diikuti hukumnya, diikuti ketetapan-ketetapannya, diikuti perintahnya, dijauhi larangannya. Tidak ada yang hak. Segala kepemilikan itu tidak ada yang memiliki hak yang mutlak. Nah, ini jangan sampai ada dalam diri kita merasa kepemilikan yang mutlak terhadap sesuatu, bahkan terhadap diri kita ya. Tangan kita, mata kita, mutlak nggak kita memiliki mata kita? Kerasa nggak bapak-bapak, ibu-ibu, mata ini lama kelamaan kita dikurangi kemampuan untuk melihatnya gitu kan ya. Dari muda sampai terus beranjak tua dikurangi kemampuannya ya. Juga fisik kita, jantung kita ya, tali pendengaran kita dan semuanya. Nah, kita tidak boleh dalam diri kita ada merasa bahwa ini semua adalah kepemilikan kita yang mutlak. Ini semuanya amanah dari Allah gitu. Pemilik yang hakikinya adalah Allah ya. La malika illallah ya. Nah, maka ya kalau kita lihat ya seperti kan Allah Subhanahu wa taala kan berfirman Maliki yaumiddin ya. Artinya apa? Raja hari pembalasan ya, hari kiamat. Raja hari pembalasan. Mengapa sih Allah mengkhususkan Malik di sini dengan yaumiddin? Padahal Allah Malikil ayami. Allah itu kan setiap hari rajanya Allah ya. Betul ya? Setiap waktu, setiap saat, setiap hari rajanya adalah Allah. Tapi dalam surat Al-Fatihah dikhususkan nama Allah Maliki yaumiddin gitu. Raja hari pembalasan. Mengapa kira-kira? Nah, karena di dunia ini ya, Allah Subhanahu wa taala karena namanya Malik, kita diberikan kekuasaan. Ya, diberikan kekuasaan, yaitu salah satunya anggota badan kita gitu ya, tadi mata dan lain-lainnya. Nggak pernah kan berontak ya Pak? Pernah nggak tangan kita berontak, mata kita berontak sama kita gitu ya? Nah, mata kita tiba-tiba berontak pas kita mau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu mata tuh nggak mauan gitu ya, nolak gitu ya. Nah, atau kita mau melihat sesuatu tiba-tiba sulit leher kita menggerakkan gitu ya. Tidak pernah kan ya? Nah, mata kita tangan kita misalnya mau nyubit atau mau apa tiba-tiba ngeberontak, nggak mau. Tidak pernah kan ya? Karena semuanya rajanya kita. Nah, tapi nanti di akhirat yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari di mana nanti setiap diri kita tidak lagi memiliki diri kita sendiri. Nah, jadi kita sudah nggak punya kuasa lagi, kekuasaan lagi, kembali kepada rajanya yang mutlak. La tamliku nafsul li nafsin syai'a, tidak memiliki apa-apa. Segala perkara saat itu dikembalikan kepada Allah. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan, berarti Allah raja yang mutlak. Akhirnya semuanya kembali ya kepada kekuasaannya. Makanya nanti tangan kita, mata kita, mulut kita, semua anggota badan kita kembali kepada Allah, dan kita tidak menguasainya lagi di sana nanti. Bahkan menjadi saksi kan ya atas perbuatan-perbuatan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala nanti ya bercerita tuh. Tangan cerita, mata bercerita, mulut bercerita, telinga semuanya bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap hamba kita ini gitu ya. Nah, oleh karena itu, nah ini tuntunan ya ataupun apa yang perlu kita tanamkan dalam hati namanya tahakuk ya. Dalam tazkiyatun nafs, tahakuk itu adalah tak kala kita mengenal nama Allah harus berpengaruh gitu. Jadi jangan sampai mengenal nama tapi tidak punya pengaruh kepada sikap batin gitu. Nah, sikap batin itu yang disebut dengan tahakuk. Nah, pertama yang harus dimunculkan itu mentauhidkan Allah dalam kekuasaannya. Nah, jadi mentauhidkan itu adalah salah satunya bahwa tidak ada kekuasaan yang mutlak dimiliki seseorang kecuali itu semua diberikan oleh Allah ya. Sehingga ini yang kita sering dengar ya dalam surat Al-Imran ya. Nah, ayat 26 sampai 27 ya. Nah, ini doa juga kan ya. Doa mungkin yang sering kita banyak lantunkan ya. Terutama mungkin yang bergerak dalam bidang bagaimana suatu kepemimpinan. Ini kan kepemimpinan itu suatu hal yang penting kan ya. Raja, mengapa pemilihan pemimpin itu sangat penting karena ini sangat berpengaruh kepada kehidupan ya umat ya masyarakat. Sebenarnya kita rasakan kan ya pergantian kepemimpinan itu sangat berpengaruh. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak akan berpengaruh dengan perpindahan kepemimpinan ya ataupun dengan kebaikan atau keburukan pemimpin. Nah, oleh karena itu Allah mengajarkan kan ya. Salah satunya dalam surat Al-Imran doa ya. Qulillahumma malikal mulki kan ya. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u mulka mimman tasha'u. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Jadi pada kekuasaan, jabatan ya, pada sesuatu yang kita miliki, jangan pernah kita merasa memiliki kepemilikan yang mutlak yang membuat kita kecewa tak kala itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ia berada di tangan kita, ia bisa kita gunakan, ia kita bisa miliki itu karena pilihan Al-Malik gitu ya. Itu hanya karena pemilihan Allah, kehendak Allah gitu. Nah, sehingga doanya tadi kan ya Allah Malikal Mulki, engkaulah pemilik ya satu-satunya kerajaan, keagungan, kesempurnaan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tu'til mulka, dan kau memberikan kekuasaan itu ya, man tasya'u, kepada siapa yang kau pilih, kau kehendaki. Nah, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkaulah kalau engkau berkehendak engkau mengambil kan ya, mencabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya'u, dan engkau memberikan kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tudillu man tasya'u, dan engkau memberikan kehinaan kepada siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair, maka di tanganmu lah ya segala kebaikan. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Nah, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi termasuk memberi rizki ya. Nah, raja Allah juga Allah menentukan pos-pos rizki pada setiap diri gitu ya. Nah, oleh karena itu disebutkan zalikumullahu rabbukum lahul mulku. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan. La ilaha illahu fa anna tusrafun. Nah, di sini ini adalah tauhid yang disebut dengan tauhid mulkiyah. Nah, jadi jangan ini ya kalau orang tauhid mulkiyah gitu ya. Tauhid mulkiyah itu memang jelas adanya ya, memang salah satu nama-nama Allah ya. Rububiyah itu meliputi juga mulkiyah, kepemilikannya, kerajaan, kekuasaannya. La ilaha illallah ya. Nah, juga berarti maknanya la ma'bud ya. La tadi berarti la hukma, dalam ayat lain hukum, syariat ya. Hati-hati ya, kita jangan sampai kan yang namanya tauhid, ingat rumusnya, rukunnya ada dua, nafi dan itsbat.
Tauhid batal kalau tidak ada dua hal ini, meniadakan dan mengadakan. Nah, kalau kita la mulka, ya, la hukma, tiada hukum, tiada pengaturan, tiada raja, tiada penguasa, ya, tiada aturan, tiada semuanya. Kalau itu datang dari ra'yu manusia, akal, hawa nafsu manusia, la, ya, semuanya tidak ada. Illallah, kecuali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini mentauhidkan Allah dalam nama Allah Al-Malik adalah juga bagaimana kita mengupayakan dalam hidup ini untuk selalu selaras. Kalau kita hidup dalam sebuah kerajaan, ya, boleh nggak kita iseng-iseng gitu kan ya? Padahal aturan di kerajaan itu misalnya harus memasang bendera misalnya, ya. Nah, perundang-undangan aturan pada tanggal berapa gitu kan. Nah, kita tidak memasang, gimana? Kan berarti ia telah melanggar yang dipastikan ada aturan hukum. Nah, nanti deliknya delik mana nih, wilayah mana? Nah, demikian pula dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya, maka dengan ketauhidan ini berupaya, berusaha untuk selaras dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan gerak kita. Ya, dalam diri, keluarga, bekerja, melakukan tadi bertetangga, apapun muamalah, semuanya harus selaras dengan ketetapan dari Allah Al-Malik. Ya, dan tadi termasuk kepemimpinan, kekuasaan gitu ya. Nah, maka kita harus hati-hati dalam al-wala al-bara, ya, dalam mewalakan diri. Nah, itu adalah bagaimana ini adalah segala sesuatunya kembali kepada la ilaha illallah, yang mentauhidkan Allah dalam kaitan kehidupan kita, ya, berwala, mewalakan diri kita dalam mentaatkan, ya, diri kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, berikutnya, ya, yang terakhir, ya, tadi selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, ya. Jadi yang tadi mentauhidkan, dua menselaraskan, ya. Ini disebutkan oleh Syekh Ijuddin, ya, bin Abdus Salam, ya, dalam kitabnya Sajaratul Ma'arif, ya. Jadi tak kala kita mentahakuk, ya, ataupun memperdalam nama Allah, maka kita harus dengan sifat nama Allah itu mengikatkan diri, mengikuti kebenarannya, mengikuti aturannya, hukumnya, ya, ketaatan kepadanya dan kepemimpinannya. Nah, yang berikutnya kita ambil yang terakhir, bagaimana kita harus bersikap atau bertahakuk, ya, dengan nama Allah ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, gitu ya. Nah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Al-Ghazali ini melihat begini, ia mengatakan begini, raja penguasa yang hakiki itu, ya, yang hakiki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ini dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya yang paling penting yang Allah kuasakan kepada diri kita itu adalah bagian batiniah diri kita. Nah, jadi Allah raja. Nah, raja inilah yang akhirnya dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, keagungannya, maha pengasih, maha penyayangnya, mengatur segala sesuatu. Nah, manusia pun dalam dirinya ada sebetulnya ada kerajaan nggak dalam batin kita? Nah, ada kerajaan. Kerajaannya itu qalbu. Nah, qalbu ini bisa ditempati rajanya hawa nafsu, bisa ditempati oleh ruh. Bisa jadi nafsu mutmainah, ya, bisa jadi nafsu amarah bisu. Nah, Imam Ghazali mengaitkan, ya, bagaimana kita mentahakuk nama Allah Al-Malik ini adalah bagaimana ruh kita, ya, akal kita, akal yang sahih, yang benar, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala harus menguasai, ya, segala amanah-amanah Allah yang berupa potensi-potensi yang lainnya, ya. Nah, jadi qalbu ini harus diduduki oleh ruh, jangan hawa nafsu kita, ya, oleh segala keinginan-keinginan hawa nafsu kita, tapi harus dikontrol, dikekang, ya, oleh ruh, ya, yang berupa suatu latifah robaniyah, ya, suatu kehalusan yang Allah berikan dalam hati kita, yaitu berupa tadi keimanan, keikhlasan. Nah, kita harus isi hati ini dengan berbagai macam makom hati.
Nah, demikian ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak komprehensif mungkin ya, tapi mudah-mudahan ini dapat sedikit memenuhi ya kerinduan kita ya, keingintahuan kita ya terhadap bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, demikian barangkali ada hal-hal yang masih perlu kita lebih gali ataupun mau ditanyakan, karena itu dipersilakan ya kepada rahimakumullah ya. Mangga, barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Mangga, silakan.